Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me, students? Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena hari ini hari Jumat, saya mempersilakan dulu kepada bapak-bapaknya ya untuk presentasi. Can we be the first? Pak Sulfikar kah? Pak Ibrahim kah? Atau Pak Amri? Silakan share screen. Amri. Amri dulu ya. Okay. Amri, time is yours. Belum bisa share screen. Ya, oke. Silakan. Oke, bismillah. Setelah form review perangkat pembelajaran, ini untuk perangkat dari Ibu Erawati. Pertama, kejelasan tujuan pembelajaran disajikan dengan jelas dan sesuai dengan IPK. Untuk catatan tidak ada karena memang sudah sangat sesuai. Dan yang kedua, kesesuaian materi ajar atau bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan catatan bahan ajar lebih sempurna jika menyajikan lebih banyak contoh teks. Terlebih lagi pada bagian contoh-contoh greeting cards. Jadi di bahan ajar Ibu Erawati, kalau menurut saya agak terlalu singkat, seperti poin-poin saja. Kemudian kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran, responnya media slide yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada bagian struktur teks perlu penjelasan lebih luas agar peserta didik paham dengan baik setiap bagian dari greeting card. Jadi di media Ibu Erawati yang disajikan cuma poin-poin dari struktur teks, tidak dijelaskan misalnya bagian isi itu apa, title itu apa, dan seterusnya. Jadi cuma ada poin-poin, tidak ada penjelasan. Mungkin maksudnya nanti dijelaskan secara verbal, tapi menurut saya lebih sempurna jika ditambahkan penjelasan singkat di slide. Kemudian ada unsur media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Jadi penggunaan gambar dan warna yang indah di slide Ibu Erawati akan menarik perhatian siswa dan lebih fokus memerhatikan penjelasan guru. Sama seperti di atas, elaborasi penjelasan materi pada media akan membuat informasi yang disajikan jelas. Jadi untuk bagian media Ibu Erawati, bagian catatan yang saya berikan selalu terkait pada elaborasi materi. Dan ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, tidak ada, disajikan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi untuk perangkat Ibu Erawati tujuannya ada dua, mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial, dan generic structure, dan itu semua sudah disajikan di bahan ajar dengan jelas. Ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar, serta memuat unsur kekinian. Responnya pokok-pokok materi tertuang lengkap dan kontekstual. Penggunaan contoh ucapan Id Mubarak sangat kekinian karena baru saja dialami peserta didik. Namun seperti sebelum-sebelumnya, untuk materi Ibu Erawati cenderung kurang elaborasi kalau menurut saya. Misal untuk satu bagian cuma satu contoh.
tiap bagian biasanya, bahkan ada yang tanpa contoh. Kemudian kesesuaian pendekatan dengan model pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan. Ibu Erawati menuliskan pendekatan TPEC dan model problem based learning. Namun di RPP Ibu Erawati menuliskan teknik mind mapping yang saya rasa belum tergambar jelas dalam langkah kegiatan. Tapi di dalam media ada sebenarnya, di dalam media pembelajaran Ibu Erawati ada mind mapping, tapi dalam langkah pembelajaran di RPP belum tergambar dengan jelas. Memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based learning. Ini sudah disusun berdasarkan semua hal tersebut karena memang penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Erawati adalah problem based learning yang kita ketahui merupakan bagian atau salah satu dari inquiry based learning. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT. Responnya pembelajaran sudah berbasis HOT. Catatannya dalam pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam RPP seharusnya sudah HOTS, namun pemilihan KKO-nya bisa lebih baik. Misalnya dalam kegiatan siswa mengidentifikasi bagian-bagian dari greeting cards. Kalau saya lihat dari media yang Ibu Erawati bagikan, itu sebenarnya kalau kita aplikasikan HOTS, tapi pemilihan katanya masih kata kerja operasional yang digunakan masih kata kerja operasional LOTS. Padahal kalau sebenarnya diaplikasikan, kalau saya lihat, kalau misalnya saya yang pakai media Ibu Erawati, kemungkinan dilaksanakan dengan HOTS, sudah mengandung HOTS. 10. Memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC. Responnya pembelajaran model daring online sangat mendukung pendekatan TPEC. Jadi, tapi catatannya penggunaan teknologi selain media wajib, Zoom, Jimit akan memperkuat nuansa penggunaan pendekatan TPEC. Jadi karena model pembelajaran Ibu Erawati adalah model daring, maka otomatis akan ada TPEC. Namun catatan saya adalah bagus sekiranya ditambah selain Zoom atau Google Meet atau presentasi. Itu akan lebih mengenalkan siswa kepada teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-11 ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS. Tanggapannya atau responnya adalah sudah berbasis HOT, jadi penilaian yang Ibu Erawati tuangkan dalam instrumen evaluasi sudah berbasis HOT. Namun catatannya pada penilaian pembuatan greeting cards, pemberian tema bebas akan mengasah critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making peserta didik. Jadi di penilaian Ibu Erawati sudah menentukan tema dari greeting cards yang akan dibuat. Namun saya memberikan catatan kalau misalnya temanya bebas, itu lebih mengasah kemampuan siswa terutama dalam creative thinking and decision making. Kemudian kejelasan prosedur penilaian. Prosedur penilaian disajikan dengan jelas, rubriknya, poinnya semuanya jelas, maka tidak ada catatan untuk bagian ini. Kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan sama.
semuanya disajikan dengan jelas di bagian instrumen evaluasi, maka tidak ada catatan juga untuk poin ini pada perangkat Ibu Erawati. LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Responnya iya sudah, namun catatannya ini mungkin salah ketik saja, karena di tujuan pembelajaran yang dituliskan di LKPD kurang sesuai dengan materi. Jadi di tujuan pembelajaran yang dituliskan di LKPD Ibu Erawati itu tentang telling times. Kesalahan edit saja mungkin. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Ini tidak ada catatan karena memang langkah-langkah untuk siswa dalam mengerjakan LKPD tertuang dalam poin-poin yang sangat jelas dalam perangkat Ibu Erawati. Mungkin demikian, Ibu. Terima kasih. Okay, alright. Thank you, Mr. Amri. Mr. Amri has reviewed some points from based on his observing Ms. Erawati. And then I would like to invite Ms. Erawati. Possibly you have any idea or any comments about the result of Mr. Amri review. Okay, Ms. Erawati, time is yours. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amri yang sudah memberikan saran dan masukan yang dipaparkan tadi. Saya rasa apa yang Bapak berikan tadi itu sudah cukup memberikan masukan kepada saya tentang apa yang saya tuangkan dalam perangkat pembelajaran saya tentang greeting card. Sebenarnya ini perangkatnya ini saya buat yang bisa dibuat dalam daring dengan luring. Jadi makanya saya belum menentukan jelas media yang digunakan, tapi kalau untuk PowerPoint ini kan bisa saya gunakan di daring dan luring. Kemudian untuk PowerPoint-nya itu memang saya tidak tuangkan secara jelas tentang materi greeting card-nya itu karena saya menginginkan peserta didik untuk mencari tahu sendiri bagian-bagian dari greeting card, bagian kayak seperti generic structure, kemudian ada social function dengan language feature. Tetapi ketika para peserta didik ini mengalami kemungkinan mengalami kesulitan, saya akan membantu mereka. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tadi, ya maaf saya mungkin saya lupa untuk menggantinya karena di materi yang dari 3 perangkat itu ada juga telling time untuk yang saya pakai. Kemudian untuk LKPD saya memberikan beberapa contoh, tapi saya tidak menyebutkan bagian-bagian mana yang termasuk dalam bagian seperti generic structure dalam satu teks itu. Mungkin menurut pendapat saya ini bisa mengasah mereka untuk mencari tahu sendiri apa itu yang ada di dalam greeting card tersebut, maksudnya item-item yang ada di dalam teks tersebut. Demikian untuk Bapak Amri, terima kasih sudah memberikan saran dan masukan. Demikian. Alright, students, so we can see duo Mr. Amri and
Miss Walhidayah has give positive result to peer teaching practice. And then thanks to both of you. And then Mr. Amre, you can take down your presentation. And then I invite others. Siapa lagi? Pak Sulfikar, Pak Stefanus. Itu jaringan tidak bagus. Ya. Who will be the next? Mr. Imran? Ya, saya coba saja. Pak Zulfikar? Ya, oke Pak Zulfikar, time is yours. Ya, Mem. Coba saja. Ya. Oke. Saya akan mencoba mereview Walhidayah. Kemarin membawakan dengan materi telling detail. Sebenarnya saat mendapatkan tugas ini untuk mereview yang mengantuk sampai tugas yang lain, dan saya juga masih butuh mungkin koreksi juga, sang detail kurang sesuai. Ya, mungkin boleh dikoreksi sama Ibu Walhidayah sebentar. Saya coba yang pertama, jadi tujuan pembelajaran dan IPK-nya, ya saya kira tujuan pembelajaran sakranya. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Jadi antara bahan ajar, tujuan pembelajarannya ada sesuai dengan isi materi ajar di bahan ajar. Jadi kemudian turunannya juga dari IPK Halo Pak Zulfikar. menunjuk. Ya, Ada metra boleh? Ya, silakan Pak. oh iya, jaringan mungkin, Mem. Sampai di mana tadi yang ada yang terakhir, Mem, kedengaran? Halo? Dengarnya tadi media. Media, Mem. Oh iya. Jadi yang terakhir medianya itu saya kira dengan slide PowerPoint kemudian berisi video, itu sudah sangat bisa menggambarkan waktu. Kemudian yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Nah, inilah yang saya ungkapkan juga tadi. Tentunya dalam slide PowerPoint itu banyak warna-warna yang menarik, kemudian tampilan audio visual yang sehingga banyak nuansa yang memberikan warna tersendiri di media pembelajarannya. Yang kelima, ada materi pembelajaran yang
Halo Pak Zulfikar. Apa cuma saya tidak mendengar ya? Oh, Pak Zulfikar seperti Sama, Mem. Hilang suaranya. mana log out. Ya, enggak kedengaran suaranya. Log out beliau sepertinya. Presentasi juga ini. Nah, sudah ada. Ya. Silakan Pak. Aduh, Log terputus, out, Pak Mem. Alko. Iya. Ulang lagi. Iya, dilanjutkan tadi Pak. Tadi terakhir itu nomor 5. Iya, nomor 5. Nomor 5. Di sekarang masuk nomor 6 ya, Mem? Nomor 6, iya. Oh ya. Oke, jadi nomor 6, yang ke-6 ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Di sini sebenarnya saya kira agak terulang, jadi saya juga agak masih bingung apakah ini sama dengan yang sebelumnya bahwa unsur kekiniannya itu adalah termasuk di dalamnya menggunakan media-media pembelajaran yang menarik atau yang mana. Di sini saya anggap bahwa ada dan memuat unsur kekinian. Catatannya adalah pokok materi ajarnya lengkap sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, yang memuat unsur-unsur kekinian. Jadi apa yang saya jelaskan sebelumnya dengan menggunakan media PowerPoint, kemudian video-video, itu sudah saya anggap sebagai memuat unsur kekinian. Kemudian yang ke-7, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik. Jadi pendekatannya memang pendekatan saintifik yang dipakai oleh Ibu Wal Hidayah, kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Di sini saya responnya sesuai. Kemudian catatannya pendekatan model dan metodenya sudah sesuai dengan penerapannya. Hanya saja ada sedikit juga sih catatan bahwa dalam problem based learning itu dikatakan bahwa ada masalah, tapi untuk materi Ibu Wal Hidayah tidak disebut sebagai masalah, tapi saya anggap sih sebenarnya secara tidak langsung bahwa itu seperti masalah. Jadi ketika mengobservasi video bagaimana bertanya dan memberikan informasi tentang waktu, maka itu sudah saya anggap sebagai masalah yang diobservasi oleh siswa, kemudian dirumuskan dan dijawab oleh siswa-siswa ketika ditanya oleh Ibu Wal Hidayah. Jadi itu catatannya untuk model. Kemudian yang ke-8, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Jadi inquiry based activities ini istilahnya yang dikatakan Pak Amri tadi ya masih bagian dari problem based learning. Jadi di sini saya responnya memiliki, catatannya dengan menyajikan video kemudian diobservasi, diolah, dirumuskan dan dijawab oleh peserta didik, itu sudah bagian dari inquiry based activities. Ya. Kemudian ke-9, rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Saya menyebutnya di sini sudah berbasis HOTS. Mulai dari KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya, cuma lebih detailnya kalau untuk KD pengetahuannya, KKO-nya masih menggunakan LOTS, kemudian keterampilannya menggunakan HOTS, tapi secara keseluruhan saya anggap sudah HOTS karena ini materi telling the time kalau di kelas 7 saya kira tingkatannya agak
berbeda, ya walaupun mungkin menggunakan KKO-nya Lodge, tapi dalam prosesnya kelihatan bahwa sudah bisa digolongkan termasuk ke dalam HOTS kalau menurut saya. Ya, kemudian yang ke-10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC berbasis platform revolusi industri. Ya. Jadi saya di sini baru menjawab ya, saya masih bingung mau mencatatnya atau menggambarkannya seperti apa, tapi intinya bahwa sudah menggunakan pendekatan teknologi, kemudian unsur TPEC-nya sudah ada di dalam. Ya, kalau menurut saya, jadi mungkin ya bisa dibantu untuk memberikan catatan oleh Ibu sebentar. Kemudian yang ke-11 ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS. Jadi ini sangat jelas bahwa ada. Jadi di sini catatannya saya kembali sampaikan bahwa kalau evaluasi pengetahuannya KKO-nya itu masih menggunakan Lodge, tapi keterampilannya sudah HOTS. Ya. Kemudian kejelasan prosedur penilaian, di sini jelas bahwa hanya saja kekurangannya tidak terdapat penilaian sikap, dan mungkin sama persis dengan punya saya yang mungkin akan dinilai juga oleh Ibu Walhidayah nanti. Jadi hanya terdapat penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen, sikap, pengetahuan, dan keterampilan saya kira sangat sesuai, masih sama dengan yang ke-12 tadi, yaitu hanya tidak terdapat penilaian sikap di dalamnya. Kemudian yang ke-14, LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi ya sudah LKPD-nya sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 15 ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Jadi langkah-langkahnya menurut saya sudah jelas, walaupun dalam LKPD Ibu Walhidayah mungkin tidak terlalu panjang petunjuknya, simple, tapi saya lihat ada beberapa bagian yang berbeda, maka itu sudah seperti merupakan langkah-langkah yang terukur untuk menilai kompetensi dari peserta didik. Ya, mungkin demikian dari saya untuk evaluasi atau review dari perangkat Ibu Walhidayah. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Okay, thank you, Mr. Sulfikar. And then Ms. Walhidayah, time is yours. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Mr. Sulfikar, sudah mereview perangkat pembelajaran yang saya upload kemarin. Tadi yang saya tangkap, yang kita singgung masalah model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu problem-based learning. Di situ memang tersirat ya tentang masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ya, betul bahwa masalah di sini adalah mengidentifikasi video. Kemudian masalahnya adalah peserta didik mengidentifikasi cara how to tell the time in English. Jadi disitulah masalahnya. Kemudian mereka work pair, bekerja berpasangan untuk berdiskusi dengan pasangannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Nah, kemudian yang kedua adalah tentang yang saya tangkap tadi, yang kurang adalah evaluasi pengetahuan yang masih berbasis LOTS. Nah, ini pernah dibahas oleh Ibu Pamong bahwa ketika masih dalam tingkatan SMP, identifikasi KKO mengidentifikasi itu memang dalam aturan HOLTS. Nah, itu memang masih dalam KKO LOTS, tapi kalau dalam tingkatan SMP bisa saja itu sudah termasuk HOLTS. Ini juga masih butuh bimbingan Ibu. Nah, kemudian next-nya adalah about penilaian sikap. Dalam penilaian sikap, saya memang tidak detail dalam bagaimana caranya menilai sikap, cuman di dalam instrumen penilaian saya sudah ada di situ butir-butir penilaian yang bisa dinilai dari sikap sosial, kemudian penilaian sikap sosial, dan apalagi satu yang sudah ada di situ Spiritual. Ya. Spiritual ya. Iya, terima kasih Bu. Spiritual dan sosial. Saya sudah masukkan di situ yang butir-butir yang bisa dinilai dari spiritual dan sikap. Cuma cara penilaian yang mungkin menurut Pak Zulfikar belum tertera atau belum lengkap. Pak Zulfikar, ya. Bisa saya tanggapi sedikit, Bu, Ya. mengenai apa yang saya sebut dengan belum adanya penilaian sikap, itu karena merujuk pada instrumen penilaian yang saya lihat pada perangkat yang Ibu upload. Ya, jadi sebenarnya itu saja rujukannya, karena saya tidak melihat dalam instrumen Ibu Wal Hidayah, saya tidak melihat ada penilaian. Jadi hanya ada dua di situ yang tertera, yaitu penilaian rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya anggap bahwa tidak ada penilaian sikap. Sebenarnya bahkan saya sendiri punya, Bu, yang mungkin akan Ibu nilai juga nantinya sama, bahwa saya juga tidak punya, saya tidak tidak cantumkan penilaian sikap, hanya ada pengetahuan dan keterampilan, dan saya juga sadari itu sejak sekarang. Cuman saya mau edit sekarang, ya saya kira lebih bagus kalau di-review dulu sama Ibu Wal Hidayah saja langsung. Oh ya Pak, terima mungkin kasih. begitu. Saya memang di instrumen penilaian kemarin hanya dua penilaian yang saya masukkan, yaitu penilaian pengetahuan dengan keterampilan. Cuma di RPP ada lembar selanjutnya itu saya simpan di situ tentang penilaian sikap spiritual dengan sosial. Mungkin bisa dicek lagi sebentar, Pak. Dan kemudian, Bu, jadi saya sepakat mungkin kalau Ibu sebut bahwa mungkin ada di RPP, cuman di sini di form review perangkat pembelajaran untuk poin nomor berapa itu ya, Bu? Kalau untuk penilaian ini, kejelasan prosedur penilaian dan kesesuaian teknik penilaian, bentuk asesmen, sikap, pengetahuan, dan keterampilan di poin nomor 13. Ini rujukannya adalah evaluasi. Evaluasi di sini ya saya anggap bahwa evaluasi ini adalah instrumen penilaian. Jadi saya hanya merujuk ke penilaian, jadi saya berikan catatan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seandainya di sini disebut bahwa rujukannya di RPP, mungkin
Saya juga akan cantumkan bahwa di RPP ada dan di instrumennya mungkin tidak dijelaskan rubriknya. Ya, mungkin iya, Pak. begitu. Ibu. Iya, insya Allah nanti dilengkapi. Kemudian yang terakhir tentang LKPD, yang menurut Bapak tadi petunjuknya sangat singkat. Saya memang di situ hanya satu kalimat ya, satu activity itu hanya. Di situ ada 2 activity, jadi nanti dilengkapi Pak. Terima kasih Pak untuk reviewnya. Terima kasih Bu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, other male students, Pak Ibrahim, are you available, Pak Ibrahim atau Pak Imran? Pak Ibrahim, are you ready? Your voice not clear, Bang Pak Ibrahim. Apa cuma saya? Halo Pak, Iya, Bu. Pak Ibrahim. Saya juga belum dengar, Bu. Pak Ibrahim tidak dengar. Mr. Ibrahim, speak louder, Pak. Beliau tidak Belum dengar. keluar suaranya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, can you hear me, Pak? Pak Ibrahim, can you hear me? Pak Ibrahim sudah sharing screen. Tapi suaranya tidak kedengaran, Pak. Halo Pak Ibrahim. Halo Pak beliau. Pak Imran, are you ready, Pak? Pak Imran hadir. Pak Imran sepertinya lock out juga. Mungkin hujan ya di tempat masing-masing. Halo, ya Bu? Pak Imran bisa ini kah Pak, bisa presentasikan lebih dulu? Sepertinya Pak Ibrahim lock out, Pak. Ya Bu. Kalau semisal tidak maksimalnya audio disebabkan oleh video, bolehlah Pak videonya di-off-kan, diutamakan audionya. Halo Pak Imran.
ada Pak Ibrahim. Ya mungkin signalnya tidak bagus. Kayak kemarin itu Pak Ibrahim juga lama. Ini Baik, Bapak signal. Ibu ini ya, Sama juga ini di sini. harus diantisipasi untuk persiapan Ya, Bu, UKOM ya. beberapa hari lagi. Ini mohon Bisa lihat. untuk ini memaksimalkan diri. Iya, benar. Ya, Tinggal berapa khawatirnya hari. nanti tiba di UKOM Tiba kita hari tidak H. bisa komunikasi. Sebaiknya mencari titik yang maksimal sinyal ya Bapak Ibu. Sudah bisa, Ya silakan Pak sudah Imam. bisa lihat. Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Ibu Hafsah. Jadi saya yaitu untuk poin yang pertama yaitu kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK. Dua, kesesuaian materi atau bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Ya, sudah Sepertinya unstable ini juga Pak Imam. ya. Ya silakan. Saya kesesuaian media yang digunakan dalam kesesuaian aja sudah ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan itu sudah terlihat jelas. Kemudian berikut unsur ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan informasi yang menarik dan menyenangkan. Yang sudah jelas pembelajaran sudah mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang berikut ada miskonsepsi. Kalau dilihat tidak ada karena materinya sudah jelas time. 6. Ada pokok-pokok materi aja ketuang lengkap dalam bahan ajar kekinian mengajar. Pokok-pokok bahan materi aja sudah tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat kritik. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan saintifik ya sudah sesuai. Pendekatan dan model pembelajaran sesuai dengan yang diterapkan dalam pembelajaran karena sudah polisi 4C. Kemudian apakah memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities ya sudah terintegrasi dalam pelajaran dan nampak dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Ya kalau dilihat belum sepenuhnya HOTS ya. Hal ini mungkin karena materinya di kelas 7 jadi masih seputar menyimak dan memahami materi sehingga belum bisa dikatakan host sepenuhnya. Ya karena saya lihat di situ baru berputar-putar di memahami, menyimak. Ya, karena masih diajarkan di kelas 7. Kemudian yang berikut, apakah memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan? Ya sudah jelas karena dalam pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Kemudian yang berikut ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis SOS.
ya ada dilihat dari instrumen penilaian dalam soal yang disajikan yaitu bervariatif dari Lodz dan Hodge. Kemudian kejelasan prosedur penilaian ya jelas, itu sudah jelas ya, tidak ada catatan. Kemudian kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen ya sudah sesuai dan sudah jelas. Kemudian begitu juga LKPD sudah mampu mengukur keterampilan dalam pembelajaran, yaitu sudah dan sudah jelas. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, ya sudah ada dan sudah jelas. Mungkin itu dari saya untuk Ibu Hafsah, Bu. Sekian, terima kasih. Ya. Sudah, Bu. Suaranya termut, Bu. Halo. Sorry. Halo Ibu Hafsah. Ibu Hafsah, it's time for you Iya. to comment the result of Mr. Imran Kadir observation. Iya, makasih untuk Pak Imran yang telah mereview perangkat pembelajaran saya. Saya lihat semuanya ada. Saya juga tidak tahu, maksudnya kalau yang Bapak katakan sudah jelas. Saya juga karena kurang penjelasan di sini Pak di bagian evaluasinya. Bapaknya katakan jelas, catatannya jelas dengan LKPD-nya. Tapi memang yang saya buat itu saya usahakan memang dari RPP, bahan ajar, LKPD sampai di media itu runtut sama persis, hampir sama persis isinya, Bu. Kecuali untuk instrumen itu saya tidak maksudnya materinya sama, telling time, tapi saya tidak terlalu banyak mengambil dari bahan ajar yang saya sudah sampaikan, tapi sama yang di bahan evaluasinya. Jadi mungkin kalau keruntutannya dari RPP sama, memang seperti itu, karena hampir kalau kita lihat dari RPP bahan ajar LKPD itu isinya hampir sama semua, seperti itu. Untuk yang tadi di nomor 9 masalah apanya itu Pak, nomor 9 bahan tidak semuanya hot. Ya memang karena untuk itu betul yang Bapak katakan bahwa untuk materi kelas 7 memang tidak bisa langsung di-hotskan semua. Apalagi di tempat kami itu peserta didik kelas 7 itu memang betul-betul baru mengenal bahasa Inggris. Kan tidak beda dengan tempat lain yang kadang dari SD sudah mengenal bahasa Inggris. Jadi untuk menghotskan semua itu susah. Dan seperti yang Ibu Guru Pamong katakan bahwa untuk SMP itu tidak semua materi bisa di-hotskan sebenarnya. Jadi jujur untuk materi telling time yang teksnya hanya teks interaksi itu susah sekali mencari hotsnya. Seperti itu. Saya kira begitu Ibu. Ya, baik. Oke, Bu Hafsah. Masih adakah Pak Ibrahim? Are you available now? Yes, ma'am. Ya, oke. Sudah bagus sinyalnya. Oke, Pak Imran bisa di take down dulu presentasinya, Pak. Ya, oke, Pak Ibrahim, time is yours.
Sudah terlihat ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya review ulang ini adalah perangkat pembelajaran dari Ibu Herawati lagi, Bu. Ya, karena dulu saat pembagian partner saya tidak memiliki partner. Oke, baik. Mata pelajaran yang saya review adalah greeting card kelas 8. Yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran DPK. Menurut saya sudah sangat jelas. Catatannya tujuan pembelajaran berkhususnya dengan IPK-nya. Kemudian kesesuaian materi ajar dengan tujuan pembelajaran. Ini menurut saya sangat sesuai. Ya, catatannya materi ajar berkhususan dengan tujuan pembelajaran karena sudah memuat identifikasi struktur dan memuat cara membuat greeting card. Jadi kalau saya perhatikan dari RPP-nya Ibu Era, tujuannya memang pembelajarannya hanya 2, Bu, yakni bagaimana ada identifikasi struktur dan ada cara membuat greeting card sendiri. Jadi menurut saya sudah sangat berkesesuaian. Kemudian yang ketiga, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran. Menurut saya ini sudah sangat sesuai. Media pembelajaran PPT dalam bentuk PPT, PowerPoint, greeting card berkesesuaian dengan pembelajaran karena di dalam media tersebut sudah mencantumkan tujuan dan contoh-contoh materi. Kemudian ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Menurut saya ada. Media PowerPoint yang menampilkan contoh-contoh greeting card akan membuat peserta didik tertarik. Nah, memang menurut saya kendala yang dihadapi Ibu Era di sini adalah karena materinya ini adalah materi greeting card secara kekinian. Greeting kita ini hampir tidak mengenal lagi yang namanya kartu ucapan selamat ya. Jadi di situ salah satu kesulitan Ibu Era bagaimana membuat sebuah media menarik dengan materi greeting card, itu menurut saya. Kemudian yang poin 5, ada materi pembelajaran yang masih konsepsi, tidak ada. Materi pembelajaran sudah sangat jelas karena mengurus materi secara sederhana, mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Nah, ini salah satu faktor, menurut saya ada sebagian telah menampilkan beberapa contoh greeting card kekinian, misalnya greeting card bentuk ucapan selamat. Ya, masalahnya kendala yang dihadapi Ibu Era adalah lagi-lagi karena ini materi greeting card dan menurut saya greeting card kekinian itu hampir tidak dipakai lagi. Malah greeting card sekarang itu dalam bentuk yang spanduk atau baliho malah dalam ucapan selamat yang lain. Nah, greeting card itu ya hampir saya sendiri tidak pernah menemukannya lagi. Entah bagaimana model kekinian yang ada sekarang. Kemudian kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran yang diterapkan, menurut saya sudah sangat berkesesuaian. Dalam RTP sudah memuat langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem-based learning, misalnya dapat langkah pembelajaran orientasi untuk mencari menentukan masalah pembelajaran. Jadi dalam RPP-nya Ibu Era saya pikir sudah jelas, dia ada upaya untuk mencari dan menetapkan sebuah permasalahan terhadap materi greeting card itu sendiri. Menurut saya adalah sebuah langkah dari problem-based learning. Kemudian yang poin 8, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities. Menurut saya ini sudah memiliki unsur, benar adanya,
RPP ini disusun berdasarkan karakter seperti berpikir kritis, bertanggung jawab, kerja keras, bertakwa, nilai-nilai tersebut diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran seperti meminta tanggapan, menetapkan permasalahan, mengorganisasi pertanyaan, dan lain-lain. Menurut saya, konsep critical thinking-nya, kemampuan critical thinking-nya sudah ada, karena ada proses meminta siswa untuk mereka mengajukan pertanyaan dan membuat konklusi-konklusi. Itu jelas dalam RPP-nya Ibu Era. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT. Saya itu sudah. Mengapa sudah? Karena terdapat beberapa pertanyaan inti yang membutuhkan daya nalar siswa untuk berpikir secara mandiri. Kegiatan dirancang dengan KKO mengumpulkan informasi dan membuat greeting card. Jadi kalau keseluruhan rencana keseluruhan RPP menurut saya tidak juga, tapi intinya RPP-nya Ibu Era ini sudah berbasis HOT karena ada 2 poin yang penting akan dicapai Ibu Era dalam RPP-nya. Pertama, ada kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi, collecting information, dan yang terakhir itu adalah membuat greeting card. Dan menurut saya mengumpulkan informasi dan membuat greeting card itu sudah berbasis HOT. Poin 10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC berbasis platform revolusi industri. Menurut saya ini sudah memiliki, meski catatan saya sebaiknya Ibu Era selain menggunakan perangkat-perangkat elektronik seperti LCD, laptop, dan aplikasi seperti PowerPoint, video pembelajaran, penting juga untuk menggunakan media pembelajaran online kekinian. Seperti misalkan, karena tidak salah ini direview juga tadi oleh Pamri, penting juga untuk menggunakan semisal Gmat atau aplikasi-aplikasi yang sekarang tersedia di Android maupun di Windows. Poin 11, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Resume saya itu sudah tersedia. Nah, salah satu evaluasi pembelajaran adalah membuat greeting card. Nah, membuat greeting card ini menurut saya itu adalah penilaian yang sudah berbasis HOT. Kemudian, 12, kejelasan prosedur penilaian. Menurut saya ini sudah sangat jelas karena prosedur penilaiannya Ibu Era sudah terukur. Tiap penugasan itu memuat IPK dan ada indikator soal, dan tiap soal memiliki bobot penilaian. Dan menurut saya itu adalah kejelasan prosedur penilaiannya sangat jelas karena ada IPK-nya, ada indikatornya, dan tiap-tiap soal itu memiliki bobot penilaian. Kemudian kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Respon saya sangat berkesesuaian. Teknik penilaian disusun berdasarkan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan itu jelas dalam evaluasi instrumen penilaian yang dibuat oleh Ibu Era. Nomor 14, LKPD sudah mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Respon saya sudah mampu. LKPD disusun dengan 2 aktivitas, ini Ibu Era, yakni mengumpulkan informasi terkait greeting card, dan aktivitas yang kedua adalah membuat greeting card. Ini saya pikir LKPD-nya itu sudah mampu, berkhususan dengan RPP, LKPD-nya juga Ibu Era berkhususan dengan evaluasi yang dibuat oleh Ibu Era sendiri, karena memang aktivitasnya hanya 2, yakni mengumpulkan informasi dan membuat greeting card. Kemudian 15, ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur? Menurut saya jelas ada langkah kerja dalam LKPD terukur karena tiap aktivitas kerja sangat berkaitan dengan berkhususan dari mengumpulkan informasi hingga membuat greeting card. Menurut saya salah letak kesesuaian langkah kerja LKPD-nya Ibu Era ini karena LKPD-nya Ibu Era dengan RPP dan evaluasinya itu sangat berkhususan
dan memang memuat hal-hal yang sifatnya jelas, yakni hanya 2 aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi dan kemudian membuat greeting card. Mungkin hanya itu, Bu. Makasih atas kesempatannya. Okay, thank you. That's a good review from Mr. Ibrahim. Ibu Erawati ya, yang direview ya? Halo? Yang direview Pak Ibrahim, Ibu Erawati ya? Iya, Bu. Ya, Ibu Erawati. Ya. Apakah mungkin ada yang tersisa di sini selain tadi yang direview oleh Bapak sebelumnya, Pak Zulfikar ya? Ya, oke. Silakan Ibu Erawati. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bapak Ibrahim yang sudah memberikan masukan. Saya hanya menggarisbawahi tentang materi yang kekinian Pak. Untuk greeting card ini, Bapak bisa lihat pada saat ada yang memberikan kado, buket atau hampers. Biasanya di situ ada ditulis Pak ucapan. Yang baru-baru ini kan mungkin kebanyakan hampers ya untuk Hari Raya Idul Fitri. Di situ biasanya diberikan, di situ ada selamat Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga pada saat kalau yang ada sudah melaksanakan wisuda, ada buketnya, ada seperti bunga-bunga itu, terus ada greeting cardnya. Tapi mungkin ada yang kebanyakan bahasa Indonesia, tapi ada juga yang bahasa Inggris, tergantung request dari yang meminta, seperti itu. Itu mungkin yang dimaksud saya, greeting card mungkin kebanyakan atau hanya kita buat di Canva atau di mana, terus kita kirim di lewat chat. Tapi ada juga sebenarnya dalam bentuk yang bentuk aslinya juga, itu sebenarnya kita tanpa sadari itu memang sudah ada Pak. Terima kasih. Alright, thank you Ibu Erawati. Jadi semakin banyak yang mereview sebenarnya semakin bagus ya Ibu Era. Jadi kita bisa melihat our positive and our negatives works based on others' opinions and others' point of view. Alright, next I invite Bapak Stefanus. Mungkin ada tambahan dulu. Oh, siapa tadi? Pak Imran? Ya, silahkan Pak. Ini suaranya Pak Imran sepertinya. Buat Ibu Erawati yang masalah tentang kekinian tadi, memang kalau dia masih dinamakan dengan greeting card, jadi pengertiannya itu kartu ucapan, tetapi supaya dia sudah bisa masuk ke kekinian, ya langsung saja kita greeting card-nya itu kita kita muat di media WA atau media. Jadi seperti itu. Jadi tinggal bagaimana penyajian materinya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, and invite next presenter Bapak Stefanus. Kelihatan. Iya, sudah. Yang saya review Ibu Nuraini, materinya teks interaksi transaksional. Terus kelasnya 8 semester 2. Kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK ada dan sekira sudah jelas. Kesesuaian materi ajar juga sudah ada, cuma materi ajarnya masih perlu ditambah sedikit Bu. Jadi hanya poin-poin dasarnya saja, tidak, masih perlu ditambahkan saja sedikit di situ. Terus kesesuaian media yang digunakan ya sudah bagus, menggunakan LCD, laptop dan PowerPoint.
materi sudah sesuai. Terus media pembelajaran mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Terdapat video untuk menjelaskan materi. Terus video-video itu sudah mendukung penjelasan materi. Terus materi pembelajaran yang masih miskonsepsi sekira tidak ada. Materinya sudah baik. Terus pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar ada, bahkan ditambahkan dengan penggunaan ICT seperti video dan PowerPoint. Terus kesesuaian pendekatan model sudah bagus, menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL. Sudah sesuai antara pendekatan model pembelajaran. Memiliki unsur mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran inquiry. Sudah ada menggunakan problem based learning serta metode tanya jawab, wawancara, dan diskusi serta penugasan. Sudah menerapkan kemampuan berpikir kritis serta terdapat kegiatan refleksi. Di siswa itu dia bagi-bagi ke dalam 2 kelompok. Terus rencana pembelajaran sudah berbasis HOTS ya. Terdapat kegiatan inti menganalisis, menyelesaikan permasalahan, mendeskripsikan, menyimpulkan, serta membuat teks. Jadi itu sudah HOTS. Ya seperti yang teman-teman tadi katakan bahwa di SMP memang masih ada beberapa yang masih lost karena di SMP itu kan baru pertama kali bahasa Inggris diajarkan sejak berubahnya kurikulum kita lagi, karena yang lalu bahasa Inggris kan masih ada di SD. Nah, sekarang semuanya sudah tidak ada lagi. Terus memiliki kejelasan pembelajaran mendidik dengan menggunakan TPEC. Terdapat TPEC sudah menggunakan teknologi, pedagogik, seni, dan pengetahuan yang menarik. Cuma waktu per-teachingnya ya full English, jadi itu yang harus diperhatikan sedikit oleh Ibu Nura ini, karena ini masih tingkat pertama diperkenalkan bahasa Inggris. Apalagi kan seperti yang saya katakan tadi, mungkin di perkotaan siswa bisa paham, tapi kalau seperti di sekolah saya mungkin tidak. Apalagi masih kekurangan pendidikan di luar. Seperti anak-anak mau ikut kursus, tidak ada tempat kursus, atau kurang uang ada tempat kursus, tapi kan tidak ada uang untuk membayar itu. Jadi saya kira itu yang harus diperhatikan, tidak apa-apa dikombin dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena ini pertama kalinya mereka diajarkan bahasa Inggris. Berbeda di SMA dan SMK. Ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis host. Ada, terdapat penilaian memuat penilaian unsur pengetahuan dan keterampilan. Jadi seperti teman-teman yang tadi, seharusnya di lembar penilaian itu tetap dituliskan penilaian sikap. Artinya meskipun di situ ditulis hanya berupa apa istilahnya pemantauan, tapi di dalam penilaiannya harus tetap ada ditulis di situ observasi. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan observasi. Cuma yang ada di bawah di RPP-nya yang saya download hanya memuat unsur pengetahuan dan keterampilan. Ya, tapi ini memang sudah intinya pengetahuan dan keterampilan yang akan dinilai, karena yang lain menggunakan observasi. Terus kejelasan prosedur penilaian jelas, terdapat indikator, jadi indikator dan rubrik penilaian sudah ada. Terus kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen. Nah, ini yang saya maksud tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi
sikapnya yang tinggal tidak harus ditambahkan dalam RPP. Cara menilainya. Jadi apakah lewat observasi, karena cuma ada 2 yang saya lihat di RPP-nya, cuma pengetahuan dan keterampilan. Sudah baik, terus terdapat proses remedial dan pengayaan sebagai kegiatan tindak lanjut. Terus LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian. Ya, karena saya kesulitan, tapi saya sudah lihat. Saya lihat dulu di presentasinya dan memang sudah dilaksanakan karena saya baru download LKPD-nya. Kegiatan atau activities dilaksanakan dalam bentuk grup dan dijelaskan juga dalam bentuk PowerPoint. Jadi dalam LKPD-nya sudah ada terdapat kegiatan yang digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir, langkah-langkah kerja. Ya, ada langkah-langkah kerja, sudah spesifik. Langkah kerja juga dijelaskan lagi di PowerPoint, dan peserta didik masih juga dibentuk dalam 2 kelompok untuk berdiskusi terkait dengan materi. Ya, itu saja yang saya bisa review untuk Ibu Nura ini. Okay, thank you, Pak Stefanus. And then allow me to invite Ibu Nuraini. Terima kasih banyak atas reviewnya, Pak Stefanus. Memang kemarin itu waktu presentasi Guru Pamong menjelaskan tentang penggunaan bahasa Inggris yang tidak boleh full dalam pengajaran, apalagi ini masih tingkat SMP kelas 8. Waktu presentasi saya tegang jadi cukup ini terlanjur menggunakan bahasa Inggris tanpa disadari. Kalau masalah media pembelajarannya masih akan ditambah, insya Allah. Dan yang terakhir tadi itu penilaian sikap. Memang saya belum melampirkan dengan jelas penilaian sikap pada instrumen penilaian aspek sikap yang akan dinilai. Sebenarnya aspek sikap yang saya akan nilai di situ adalah kooperatif siswa. Makanya saya menekankan ketika pembagian grup itu saya menekankan kepada semua siswa untuk aktif dalam diskusi, baik dengan antar teman maupun dengan guru. Cuma tidak tertera dengan jelas di instrumen penilaian sikap. Saya kira begitu. Ya. Oke, thank you Bu Nuraini. Untuk selanjutnya apa lagi? Ini sudah ya. Untuk laki-laki sudah. Oke, bisa kita lanjutkan ke Ibu Walhidayah. Tadi Ibu Walhidayah siapa yang ada review, Bu? Pak Zulfikar, Mem. Ya, oke, silakan. Pak Zulfikar ada di sini kah? Oh, ya, Bu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perangkat review perangkat pembelajaran Pak Zulfikar. Materinya tentang asking and giving information about job, kelas 7. Nah, langsung saja di number 1, kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK. Sudah sangat jelas, tujuan dan pembelajarannya sangat sesuai dengan IPK. Kemudian nomor 2, sesuaian materi ajar dengan bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian materi ajar dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai, cuma catatannya di sini materi ajarnya Pak Zulfikar itu sebaiknya ditambahkan referensi tentang jenis-jenis job ataukah informasi-informasi lain yang berkaitan dengan job. Karena di situ saya lihat materinya masih terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran itu sudah sangat sesuai menggunakan media gambar dan video. Kemudian ada juga contoh percakapan yang tentunya tampilannya itu menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Saya lihat di perangkat pembelajarannya sudah tidak ada miskonsepsi. Kemudian nomor 6, pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Materi ajar memuat unsur kekinian, di mana yang di sini materinya tentang jobs, dan jobs ini pastinya related dengan kekinian yang bisa dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan siswa. Kemudian yang ketujuh adalah kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran sesuai menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian nomor 8, memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, kemudian reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities. Responnya iya, perangkat pembelajarannya itu memiliki unsur-unsur yang tercakup dalam nomor 8. Itu memiliki critical thinking, reflective thinking, dan decision making. Kemudian nomor 9, rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Iya, tapi di sini sama dengan beberapa teman perangkatnya bahwa penilaian pengetahuannya itu masih menggunakan KKO mengidentifikasi, dan ini sudah dibahas beberapa teman tadi. Tapi dalam keterampilan sudah berbasis HOTS, yaitu meng-create dialog. Kemudian nomor 10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC. Di sini responnya iya karena di sini sudah menggunakan media video, kemudian menggunakan gambar yang ditampilkan melalui slide PowerPoint dan sebagainya. Oke. Kemudian evaluasinya penilaian berbasis HOTS sama dengan yang tadi, bahwa penilaian keterampilan sudah berbasis HOTS, dan yang pengetahuannya sama dengan penjelasan tadi bahwa ketika masih kelas 7 semuanya tidak
mesti HOTS disesuaikan dengan karakter peserta didik di sekolah masing-masing. Kemudian yang ke-12 adalah kejelasan prosedur penilaian. Prosedur penilaiannya jelas, yang masalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu sudah jelas. Kemudian yang nomor 13 adalah kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen. Nah, di sini penilaian sikap seperti yang dikatakan tadi Pak Sulfikar, memang dalam instrumen penilaiannya belum tertera instrumen penilaian sikap. Kemudian yang ke-14 LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, kalau dilihat dari LKPD Pak Sulfikar sudah mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang disediakan. Kemudian yang 15 adalah langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Responnya adalah ada langkah-langkah LKPD yang ada yang tertera dalam LKPD itu sudah terukur langkah-langkah penilaiannya. Saya kira cukup, Mem. Review saya tentang perangkat pembelajaran Pak Sulfikar. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Halo, Pak Sulfikar. Ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Maaf, tadi saya sempat disconnect saat poin ke-4 sampai 8, jadi saya tidak dengar, tapi selebihnya saya tangkap tadi. Kalau masalah penilaian memang saya sudah akui tadi saat giliran saya mereview punya Ibu Wal Hidayah, itu keadaannya sama persis, sama-sama tidak punya penilaian sikap, jadi saya insya-Allah akan merevisinya juga nanti. Di poin ke-4 jadi poin ke-4 sampai 6 saya kira tidak perlu saya komentari. 78, coba lihat 78. 7 pendekatan ya, sudah sesuai. Ya. Ya, poin ke-8 unsur-unsurnya dikatakan bahwa sudah ada, jadi saya anggap juga sudah cukup. Apa bisa langsung disebutkan saja Bu Wal Hidayah, mungkin kekurangannya langsung tadi mungkin ada di poin berapa saja. Tadi saya cuma mengomentari materi Ajarta yang kita upload di LMS. Itu materi Ajarta masih menurut saya masih masih sangat terbatas. Saya sebaiknya ditambahkan referensi. Iya, terima kasih Bu. Saya juga sebenarnya bahkan mau meminta pendapat memang sama Ibu. Ini kan saya pakai model problem based learning. Yang saya tangkap dari Ibu Guru Pamong kemarin bahwa problem based learning itu jangan sampai di dalam materi ajar menjelaskan masalah yang akan diangkat dalam pembelajarannya. Maka dari itu saya seperti misalnya kalau tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian generic structure dan language feature-nya, maka saya tidak boleh selipkan di dalam materi dalam slide PowerPoint-nya tentang fungsi sosial, generic structure dan language feature-nya, tapi hanya mengarahkan siswa untuk merumuskan itu sendiri. Jadi itu mungkin salah satu sebabnya
isi materi ajarnya, yang apalagi yang di slide PowerPoint yang di media itu memang sangat-sangat terbatas, karena tujuan yang mau dicapai adalah saya anggap masalah yang tidak boleh saya paparkan di dalam PowerPoint atau medianya. Tapi kalau di materi di bahan ajar saya kira itu ada. Jadi di bahan ajarnya itu ada, saya jelaskan beserta contoh-contohnya. Kalau tujuan yang keempat kan yang keterampilan itu menyusun contoh atau kalimat bertanya dan memberikan informasi tentang pekerjaan. Itu sudah di materi ajar atau di bahan ajar itu sudah banyak referensi contoh-contohnya. Jadi mereka tinggal istilahnya merumuskan kembali contoh yang lain yang lebih kontekstual dari peserta didik. Ya, mungkin itu yang bisa saya komentari. Ya, oke, thank you Pak Sulfikar. Bu Walhidayah sepertinya masih perlu mereview satu lagi ya, Pak Ibrahim ya. Iya, Bu. Ya. Ibu Erawati itu Bu yang harus. Oh, Erawati. Sorry. Bu Erawati, Bu. Ya. Iya. Bu Erawati ya. Ya, oke, sorry. Baik, Bu Walhidayah silakan diturunkan presentasinya. Oke, saya minta Ibu Erawati silakan, Bu. Ibu Erawati. Sudah tampil, Pak, Bu. Masih loading. Ya, oke, silakan. Sudah tampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview perangkat pembelajaran dari Bapak Amri yang memuat tentang announcement. Materinya dari materi kelas 7. Yang pertama itu kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK itu sudah jelas. Tujuan dan IPK itu sudah sangat relevan. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi dan tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan ajar dan tujuan pembelajaran itu sudah sangat baik karena sudah relevan juga. Kemudian kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran, yang saya lihat itu ada PowerPoint-nya, kemudian ada juga webnya digunakan. Yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Ini ada dan baik karena pada media tersebut sudah mampu memberikan informasi tentang materi dengan jelas. Ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Maksud saya baik di sini tidak ada materi yang miskonsepsi. Kemudian yang keenam, ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Saya rasa untuk
yang memuat kekinian di sini sudah tergambar, tapi mungkin lebih di untuk kekinian untuk bahan ajarnya. Kemudian untuk penyesuaian pendekatan dan model pembelajaran, di sini Bapak Amri menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Jadi sudah baik, sudah sesuai. Kemudian yang ke-8 itu memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan melalui inquiry based activities ya. Karena setiap langkah-langkah di RPP itu terutama di kegiatan inti sudah tergambar jelas. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis host, ya sangat baik karena sudah terlihat jelas dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, terutama di kegiatan inti. Kemudian menggunakan TPEC, ya sudah menggunakan di situ saya lihat ada bisa menggunakan Microsoft Teams dan PowerPoint. Ada sakit dia, sudah mau makan. Nah, di sini saya tekankan ke evaluasi yang memuat penilaian berbasis source. Iya, sudah ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis source. Sudah ada di bagian rubrik penilaian. Nah, untuk kejelasan prosedur penilaian ini sudah baik, hanya saja untuk prosedur penilaian perlu ditambahkan dengan pedoman penskoran. Di situ ya ada aspek-aspek penskoran, cuman ada skor penjumlahannya, misalkan yang berapa yang didapat, kemudian dibagi dengan jumlah skor keseluruhan, misalkan dikali dengan 100%, itu yang menurut saya tidak ada. Mungkin perlu ditambahkan lagi dengan itu. Kemudian untuk kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen, sebenarnya sudah baik, cuman tinggal ditambahkan dengan penilaian sikap, karena di situ hanya memuat sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ke-14, LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Iya, sudah baik. LKPD sudah mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, terutama untuk aspek keterampilan. Hanya saja saya memberikan saran kalau bisa untuk lembar kerja untuk pengetahuan juga dituangkan dalam LKPD, karena saya lihat tadi itu hanya keterampilan untuk di LKPD. Dan yang terakhir, langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur ya sudah sangat baik, karena saya lihat di sini langkah-langkah yang akan dilakukan peserta didik sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, dah ya. Halo? Sudah selesai kan? Iya, sudah. Ibu Herawati. Masih ada waktu, Bu? Ya. Yang siapa tadi ini yang di Ibu Herawati. Pak Ibrahim. Ibrahim. Pak Ibrahim. Amri. Oh, Pak Amri, Pak Amri. Oke. Oke, Pak Amri, silakan. Pak Amri. Ya, setelah ini kita close meeting persiapan sholat Jumat bagi bapak-bapak.
Kita lanjutkan besok ya. Silakan Pak Amri dulu. Terima kasih sarannya Ibu Erawati, dan memang benar apa yang di review oleh Ibu Erawati. Memang setelah mereview punya orang lain, kita akan sadar bahwa hal itu juga terjadi pada diri kita. Jadi saat saya mereview perangkat Ibu Erawati, itu ternyata saya juga melakukan hal-hal yang saya beri catatan. Makanya apa-apa yang sudah Ibu Erawati tuliskan dalam review, sebenarnya saya sedikit banyaknya sadari semalam, tapi insya Allah akan diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Ibu Erawati. Terima kasih, Ibu. Alright, thank you very much to all students. It's time for Jumat prayer ya Bapak Ibu. Jadi kita harus close dulu karena sepertinya ini yang mereview dan yang direview ini berpasangan ya, laki-laki dan perempuan begitu. Jadi kecuali Pak Ibrahim, Ibu, bagaimana? Yang mereview perangkat Pak Ibrahim belum ada. Bukannya Ibu Era, Ibu Erawati seperti Ganti saya yang review. Ya. Ibu Erawati sudah itu kah? Sudah rampung kah? Ya, Punyanya Pak Ibrahim. Sudah. Ya, nanti saya yang review Pak Ibrahim. Ya. Maksud saya bisa ditampilkan kah atau besok saja? Ibu Era? Besok saja, Bu. Bisa aja, Bu, Ya, karena bisa. waktu ini, ada time. Ya, ya oke. Oke, Bapak Ibu dan Ibu Guru Pamong, terima kasih. Kita bertemu besok ya. Sama-sama. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.